Halo seluruh, balik lagi di channel paling mantap-mantap, Deddy KW Official. Video kali ini aku kedatangan temanku sendiri dari sama-sama Kebumen ya? Iya. Sama-sama Kebumen dan sama-sama di Kita satu ras. satu ras ngapak dan sama-sama KKN juga. Terus juga di video kali ini kita bakal ngebahas tentang lanjutan yang part 1 beasiswa di universitas. Di sini akan dibahas lebih dalam dari temanku ini, yaitu penerima beasiswa Bank Indonesia. Mungkin kenalan dulu. Kenalin nama aku Amalia Tufidaus, panggil aja aku Amal, bisa diserahin. Ya, jadi Amal ini angkatan 2016 ya? Angkatan 2016 dan dia itu juga udah sidang, Alhamdulillah. tinggal wisuda pokoknya dia mah. Oh ya. Wisudanya nggak mungkin. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong tentang beasiswa Bank Indonesia itu apa sih? Jadi tuh beasiswa Bank Indonesia itu beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang universitasnya itu ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia dan itu di bawah naungan Bank Indonesia sendiri. Dan beasiswa Bank Indonesia itu tidak hanya misal lokal di Jogja aja itu enggak, tapi seluruh Indonesia yang daerahnya itu terdapat Bank Indonesia, di sana bisa Bank Indonesia itu menyediakan beasiswa untuk mahasiswa di universitas daerah tersebut. Nah, apakah universitas kalian itu terdaftar di beasiswa Bank Indonesia? Universitas kalian itu terdaftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia atau tidak? Kalian bisa cek ke birokrasi fakultas kalian masing-masing. Nah, biasanya kalau bukaan rekrutmenan beasiswa Bank Indonesia itu bulan Maret atau April lah. Jadi sebelum bulan itu kalian berlomba-lomba lah mencari informasi tersebut. Nah, kalau tahun kemarin akhir tahun kalau nggak salah itu dari beasiswa dari Bank Indonesia Pusat itu mengadakan penambahan jumlah universitas. Nah, contohnya di Jogja, karena kita di Jogja ya, universitas yang menjadi tambahan penerima beasiswa itu ada UPN. Nah, sebelumnya UPN itu nggak menerima. Sebelumnya itu cuma UGM, UNY sama UIN Sunan Kalijaga. Nah, untuk tahun kemarin itu UPN udah masuk sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau macamnya penerimaan beasiswa Bank Indonesia, kalau UGM itu ada 2 skema, yaitu skema unggulan dan skema reguler. Kalau untuk UIN, UNY dan UPN itu cuma skema reguler aja. Bedanya apa skema unggulan sama skema reguler? Kalau skema unggulan itu hanya UGM, dan UGM itu kuotanya hanya 30 mahasiswa. Kalau UNY, UIN, dan UPN itu 50 mahasiswa. Itu untuk tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini UGM itu skema unggulannya tetap 30. Skema reguler itu ada 75, UNY 75, UIN 75. Karena UPN masih baru, jadi untuk tahun ini UPN tetap masih 50. Bedanya apa sih untuk skema unggulan sama skema reguler? Kalau skema unggulan bedanya itu di persyaratannya. Kalau skema unggulan persyaratannya itu yang lain IPK-nya 3,0 minimal, kalau unggulan itu 3,5. Itu skalanya 4 ya. Terus kalau skema unggulan itu ada skor TOEFL-nya minimal 500, udah kayak mau daftar S2 tuh loh. Nah, itu kalau di UGM. Terus gimana sih caranya kita bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia?
Nah itu persyaratannya nggak jauh berbeda sama kalau kita mengajukan beasiswa ke fakultas ya. Itu ada minimal IPK yang kayak tadi aku bilang, kalau reguler itu 3, kalau unggulan itu 3,5. Terus surat rekomendasi dari toko, biasanya 2 toko biasanya itu minta dari dosen, nanti dosennya tanda tangan di situ. Terus oh ya, SKS minimal yang udah ditempuh itu 40 SKS. Kemudian umurnya tidak lebih dari 23 tahun saat menerima beasiswa tersebut, dan tidak misal nih aku udah semester berapa ya, semester 7 ya atau semester 8, tapi aku pengen nih mau daftar beasiswa, itu masih bisa kok, asalkan kalian belum pernah dapat 2 kali beasiswa tersebut. Itu kalian semester 8 pun masih bisa daftar. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah dapat 2 periode nih, dan kalian udah semester 8 dan mau daftar lagi, itu udah nggak bisa. Jadi maksimal putaran itu 2 periode. Nah, untuk tahapan-tahapannya beasiswa Bank Indonesia itu, pertama kita ngumpulin berkas ya. Tapi bentar, kalau di aku kan mahasiswa FE. Nah, waktu itu WD3 di FE itu sangat menggencarkan mahasiswanya untuk membuat PKM. Jadi surat keputusan dari Bank Indonesia kan masuknya untuk rekrutmenan beasiswa itu kan masuknya ke rektorat dulu, kemudian disampaikan ke fakultas. Nah, di fakultas itu syarat ya ditambahin kalau harus mencantumkan PKM. Tapi beda kalau di fakultas lain, tapi yang pokok-pokok persyaratan dari BI itu tetap ada, cuma tambahannya PKM itu. Nah, kalau misalnya di fakultas kalian mungkin ada tambahan dari birokrasinya, itu bisa aja. Tapi itu untuk tahun lalu itu lewat fakultas, tapi kalau tahun ini administrasinya tetap lewat fakultas, tapi yang nyeleksi itu dari BI langsung. Kalau tahun kemarin itu ke fakultas dulu, administrasi diseleksi oleh fakultas, terus diserahkan ke BI untuk wawancara. Tapi kalau tahun ini enggak, semuanya langsung di BI. Kemudian itu kalau tahap administrasi ya. Kemudian kalau misalnya kamu lolos tahap administrasi, kemudian nanti itu ada pengumuman dulu kalau misalnya dari Bank Indonesia untuk jadwal wawancaranya. Nah, biasanya itu dikloter, nanti kamu dapat pembagian yang hari apa dan jam keberapa, soalnya banyak banget ya. Jadi itu nanti diterimanya itu enggak diterima wawancaranya itu enggak sesuai kuota, jadi dilebihin, jadi nanti ada yang tereliminasi lagi. Kalau kemarin tahun ini maksudnya itu tuh wawancaranya karena ada COVID-19 ya, jadi wawancaranya lewat daring. Tapi kalau pas aku 2 tahun kemarin itu tetap tatap muka. Pengalamanku yang pertama buat wawancara beasiswa itu rasanya aku diwawancara sama orang Bank Indonesia. Aduh, aku mau jawab apa nanti, tapi ternyata berjalan aja lah, mengalir. Pokoknya kalau kamu lagi diwawancara, jangan sekali-kali kamu bohong dan menonjolkan istilahnya menonjolkan untuk dirimu terlihat baik, walaupun sebenarnya tuh enggak, maksudnya kayak bisa ini bisa itu cukup standar aja. Jadi nanti tuh kalau misalnya kamu kayak gitu, nanti kalau pertanyaannya diputer-puterin, kamu kejebak sendiri di sana. Jadi sebisa mungkin kalau emang kamu punya kelebihan, katakanlah aja nggak apa-apa, tapi jangan berlebih-lebihkan. Terus kalaupun kamu punya potensi, nggak apa-apa, dibilang aja. Ya itu sih tipsnya dari aku, jangan sekali-kali kamu bohong.
soalnya nanti kalau misalnya kamu pernah bikin karya apa ini, terus pokoknya nanti itu pertanyaannya diubah-ubah di situ. Nah, kita kan nggak tahu ya bakal ditanyain apa aja. Beliau astagfirullah, maaf, beliau itu kan ini apa, mewawancara kalian itu sesuai dengan data yang kalian kumpulkan di situ. Oh ya, tadi lupa, di administrasinya itu ada motivation letter. Nah, itu salah satu yang buat pedoman beliau untuk mewawancara kalian. Nah, nanti di situ kan kalian kan cerita tentang diri kalian ya. Nah, di situ nanti ditanya-tanyain. Terus misalnya kalau kamu dapat beasiswa BI, mau apa, terus kontribusi apa kalau misalnya kamu itu keterima beasiswa BI. Terus bagi kalian yang bukan dari anak ekonomi, siapa tahu pewawancaranya itu nanyain BI itu apa sih, terus apa ya, tugasnya BI itu apa gitu, kayak pertanyaan apa ya, standar gitulah, tapi mungkin itu ya kalian pelajarin deh, tapi ya nggak tahu ya itu bakal ditanyain apa enggak, tapi biasanya ada beberapa yang ditanyain. Iya sih, soalnya juga kita masa mau melakukan sesuatu kita nggak tahu ya, jangan cuma ngejar duitnya aja. Terus persyaratan yang bukan persyaratan sih, tapi kayak sunah muakatnya kalau kalian itu keterima beasiswa Bank Indonesia, kalian harus aktif di komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, namanya itu BENBI. BENBI itu Generasi Bank Indonesia, jadi bukan generasi Bank Indonesia ya, bukan. Dulu waktu aku pertama juga BENBI, BI-nya kayaknya Bank Indonesia dan ternyata bukan. Jadi tuh kalian nggak ada apa ya, nggak ada misalnya kalau kalian aktif di BENBI. Banyak banget pengalaman yang kalian dapetin, apa ya, pokoknya hal-hal positif lah yang kalian dapetin. Bayangin aja kalian itu bisa punya relasi, atau misalnya kalau kalian aktif di BENBI itu kan pasti berurusan sama birokrasi BI kan, kalian bisa kenal dengan beliau dan tahu bagaimana prosedur di BI itu. Dan kegiatan-kegiatan di BI itu ya mungkin kalau dibanding dari kampus itu apa ya, bukan resikonya sih, tapi kalau misalnya kalian ikut organisasi sih mungkin udah apa ya, udah biasa kali ya. Kalau di BI itu acaranya biasanya gede-gede, terus ya pengeluarannya skalanya gede pokoknya, soalnya kan juga nasional kan, apalagi ya BI itu apa ya, ya Bank Indonesia. Jadi bank utamanya Indonesia lah ya, jadi ya otomatis sentralnya Bank Indonesia besar lah untuk mengadakan kegiatan. Oh ya, tadi ngomong-ngomong tentang motivation letter itu apa sih? Mungkin aja dari maba-maba di sini nggak tahu nih, ini dari kayak kita nih, dari Kebumen nggak tahu apa-apa motivation letter apa, ya nggak sih? Oke, motivation letter itu intinya itu kayak ringkasan gambaran dari diri kalian itu seperti apa, dan kayak misalnya jika saya kan, kalian nih udah mendeskripsikan diri kalian itu seperti apa, kemudian nanti kamu itu mendaftar beasiswa tersebut, katakanlah beasiswa Bank Indonesia ya yang kita lagi bahas di sini, itu untuk apa, dan kamu itu tujuannya apa sih daftar di sini. Jadi intinya tuh motivation letter itu deskripsi dirimu, terus apa tujuanmu mendaftar, kemudian ya istilahnya bisa kalian kuatkan dengan apa sih kelebihan diri kalian yang bisa membuat mereka itu sedikit melirik dirimu Ya pokoknya gambaran tentang intinya kalian. itu apa ya, ya misal memperkenalkan diri tapi dalam bentuknya tulisan ya, gitu.
mungkin lebih diubruk-ubruk lagi ketika kalian wawancara. Cepat ya soalnya panas banget. Guys. Oh ya, bahas yang tadi di awal bedanya reguler sama apa tuh namanya? Unggulan ya. Unggulan. Itu dari mungkin syaratnya itu tadi udah dibahas ya. Berarti lebih ke ini apa yang akan feedbacknya yang kita dapat. Oke. Kalau unggulan sama reguler itu beda ya. Syaratnya aja beda, jadi kita dapatnya juga beda. Jadi kalau yang reguler itu kita per bulan hitungannya itu dapatnya 1 juta, tapi kalau berarti kan totalnya 12 bulan itu 12 juta 12 bulan. Nah itu untuk reguler ya. Kalau untuk yang unggulan itu mereka dapatnya 1 tahun itu 9 juta kali 2 18 juta. Jadi tapi kalau di BI itu penurunannya itu 2 kali, jadi 6 bulan per semester lah ya. Per semester. Jadi ketika yang reguler itu dapat 6 juta, yang unggulan itu dapat 9 juta. Ya beda dikit lah ya. Tapi ya Tapi banyak. lumayan lah ya. 18 juta. iPhone berapa ya? Ya pokoknya ya itulah. Dan oh ya, bedanya kan mungkin juga bakal ikut Genbi juga ya. Mungkin lebih ke posisinya apakah akan sama, atau mungkin kalau yang unggulan mungkin kalau di organisasi ada proker mungkin akan jadi koor atau apa kayak gitu. Jadi kalau di ininya, di Genbinya itu unggulan sama reguler itu tidak mempengaruhi. Unggulan sama reguler itu hanya berpengaruh kepada berapa banyak beasiswa yang kita dapatkan. Kalau di Genbi itu sebisa mungkin kalian harus aktif. Nah, kalau kalian aktif itu nanti tuh di Genbi sistemnya ada kayak penilaiannya. Nanti kalau misalnya kalian aktif, ini salah satu benefit ya, dari BI itu bakal ngajak kalian dinasnya BI. Seneng beneran deh, diajak dinas sama orang BI kapan lagi. Ntar nginepnya di hotel, Hotelnya bukan hotel kampus mungkin. Hotel bintang. Jadi pokoknya kamu itu pokoknya harus aktif kalau udah dapat beasiswa BI. Ya iyalah harus aktif ya, kita udah dikasih uang loh cuma-cuma sebanyak itu, masa kita nggak mau aktif. Padahal itu aktifnya kita tuh cuma ya istilahnya ketika ada event aja sih ya. Nggak sulit-sulit banget sih. Gimana caranya ketika BI itu ada istilahnya sistem baru atau kebijakan baru yang harus disampaikan ke masyarakat. Nah di situ tugasnya Genbi, komunitas penerima beasiswa itu untuk menyalurkan ke masyarakat. Jadi untuk membuat BI itu lebih mudah menyampaikan sistemnya yang baru. Nah itu, terus benefitnya lagi nih, kalau kalian aktif di Genbi, tadi kan aku udah bilang ya kalau Bank Indonesia itu seluruh Indonesia. Jadi itu ada event penerima beasiswa Bank Indonesia seluruh Indonesia juga. Nah itu namanya leadership camp. Biasanya itu leadership camp dilaksanakan di Bogor atau enggak Jakarta. Nah kalian biasanya kalau ikut leadership camp itu bakal diajak ke BI Pusat, Museum BI Pusat, sama nanti kalian bakal ketemu anak-anak Genbi seluruh Indonesia. Jadi nambah Kapan relasi lagi dong ketemu mereka? Oh ya tadi yang Amal bilang apa ya, kalau nerima beasiswa BI harus aktif. Mungkin nggak harus BI ya, pokoknya semuanya, pokoknya kan kalian dikasih duit ya istilahnya kalian harus berkontribusi lah, walaupun mungkin apa ya namanya, dari penyelenggara beasiswanya nggak minta, tapi mungkin dari kita sendiri kan udah dikasih duit nih, kalian bisa ikut organisasi apa ya kan, bisa ikut mungkin komunitas apa dengan apa yang kalian punya itu. Sip. Oh ya tadi yang nyebutin 40 SKS itu kira-kira semester berapa ya?
Oh iya, semester 4. Semester 4. 3 atau 4 lah gitu. Jadi ya Sekitar situ. setelah maba ya pokoknya dari maba kalian bisa lah ya untuk Iya, pas maba itu cari-cari informasi. cari-cari info dulu. Yang penting aktif di organisasi kampus. Biasanya itu yang menyediakan itu kayak BEM atau himpunan mahasiswa. hima gitu. Kalau misal kalian itu malu untuk tanya ke jurusan atau Ke birokrasi. fakultas, Betul. pokoknya enak lah kalau di universitas lah ya, semuanya Iya. itu bisa lah. Jadi ketika kalian masih mahasiswa, manfaatkan benar-benar itu waktu kalian untuk kalian mengeksplor, berkeliling. Pokoknya Apa ya? mahasiswa itu Pokoknya itu nanti kesempatan setelah buat- di semester 8 itu kalian itu kalau nggak ngapa-ngapain kayak bakal nyesel gitu loh, kayak aku Betul. pingin nih mundur berapa semester lagi, pingin ikut ini, pingin ikut itu. Kok dulu aku nggak aktif dari dulu sih. Ya Kesel gitu banget. pasti. Beneran. Pak. Oh ya, tadi yang ngebahas soal IPK nih. Kira-kira IPK yang paling aman, yang kira-kira itu bakal pasti lolos itu berapa? Mau reguler ataupun unggulan? Mau reguler ataupun unggulan ya, yang penting itu IPK kalian di atas 3 untuk reguler, dan untuk unggulan itu di atas 3,5. Insya Allah kalau administrasi kalian oke dan kalian wawancaranya juga oke, misal nih IPK-nya 3,3 berapa, ada kok yang lolos. Jadi kalian jangan Bisa. ciut dulu, IPK aku cuma segini, emang aku bakal keterima. Nggak apa-apa, coba aja. Belum tentu yang IPK-nya itu Bisa. di atas kalian, ternyata administrasinya ada yang kurang, kan nggak tahu. Jadi pokoknya jangan takut untuk mencoba. Intinya itu mencoba selama menjadi mahasiswa sih, iya nggak sih? Betul. Terus jangan takut gagal, Ya, karena dari gagal itu kalian bakal tahu Gimana bagaimana perjalanan prosesnya? Kalian bakal tahu aku harus apa dan yang benar itu harus apa. Kalian itu udah lebih prepare jika kalian melakukan hal tersebut lagi di tahun atau kesempatan yang akan datang. Oh ya, berarti di BI itu walaupun di tahun ini gagal, tahun depannya boleh ikut lagi? Bisa banget. Jadi, dan kalau misal kalian di tahun ini gagal, tahun depannya mau ikut lagi, kalian, kalau aku ya jangan pelit-pelit lah, kalian itu ngajak teman kalian atau apa, paling nggak itu ketika misal itu menurutku salah satu cara kalian itu sudah melakukan kontribusi terhadap BI untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau Pokoknya misalnya jangan pelit. kalian punya info, aku nggak mau ngasih tahu dia, ntar dia daftar jadi aku nggak terima. Enggak, pokoknya Tenang aja, 12 bagi aja, juta share buat aja sama kalian. teman-temannya. Kan rezeki ya, kalau memang itu buat kamu pasti kamu terima. Terus apalagi ya BI itu ya, lebih ke ini, kalau misal udah selesai nih di 2 tahun itu, kita itu bakal dapet kayak sertifikat atau apa kayak gitu kan? Kalau sertifikat sih enggak ya, tapi kalau misalnya nih kalau di Genpi kan tadi ngadain acara atau apa itu bisa kalian dapat sertifikat, misal sertifikat kepanitiaan atau sertifikat kalian sebagai moderator atau malah pengisi itu bisa. Nanti kalau misalnya itu di bawah kegiatan Bank Indonesia, bisa minta izin untuk tanda tangannya sampai direktur bagian yang mengurusi acara tersebut, tapi tetap minta izin dan koordinasi sama pihak sana. Jadi lumayan lah kalian itu. Aku lupa, kalian bagi mahasiswa non kependidikan bisa banget magang di Bank Indonesia. Tuh. Dan kalau misalnya ya secara ya, kalau kalian udah masuk sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia dan kalian sudah aktif di Genbi, pasti kalau mau magang itu ya insya Allah ada dimudahkan lah, kan kalian udah kenal sama birokratnya sana, jadi setidaknya kalian udah tahu gimana cara mengurus surat untuk memasukkan surat pengajuan magang di sana. Mungkin iya sih. Nah itu untuk yang
non pendidikan, tapi ya walaupun kalian pendidikan paling enggak kalian juga apa ya istilahnya punya andil lah, punya andil di sana. kalian Tapi juga bisa ikut kayak bagi yang proper gitu kan. betul, bagi yang ke pendidikan kalian juga apa ya istilahnya, kalian nggak ada magang kan, tapi biasanya kalau kalian mau magang sendiri itu mengajukan sendiri bisa. Nah kalau selain itu, kalau misalnya kalian aktif di Genbi, biasanya itu dari Bank Indonesia, misal bulan tertentu itu dari sana membutuhkan bantuan kalian untuk ikut berpartisipasi ngarsip di Bank Indonesia. Itu siapapun boleh ikut, biasanya itu diambil dari anak Genbi. Jadi misal ada 10 orang, dibutuhkan 10 orang Genbi untuk membantu arsip di BI. Biasanya itu seminggu atau 2 minggu, bahkan waktu itu sebulan juga pernah. Gitu. Mungkin udah dulu kali ya, soalnya juga udah jam segini, parkiran kampus juga udah mau ditutup. Tapi mungkin kesimpulannya itu supaya kalian terserah kalian mau daftar beasiswa apa aja, Tapi jangan bisa yang takut penting mencoba. jangan takut mencoba, dan ketika wawancara cukup apa yang kalian punya saat ini, nggak usah Jangan aku tuh bisa mengada-ngada. A B C ya, kamu bisa, cuman kedepannya kan nggak ada yang tahu kan, jadi normal aja. Jangan takut So mungkin mencoba. ada kata-kata dari Oke. ini Amal untuk mungkin dari maba-maba atau mahasiswa yang mau daftar BI kayak gitu. Buat kalian yang mau daftar beasiswa Bank Indonesia, pokoknya kalian jangan takut gagal, coba aja nggak apa-apa. Kalian nggak perlu menjadi yang terbaik, tapi cukup jadilah yang terbaik dari diri kalian sendiri. Terima kasih, selamat Oke. mencoba, semoga Ya.